Pak Pendeta HTD kerjanya apa sih? Ya, ya. Saya ditanya nih sama seseorang nih, Pak Pendeta HTD kerjanya apa gitu ya. Gini, saya ini tukang insinyur ya, sesuai disiplin ilmu saya ya. Saya ini tukang insinyur ya. Ya, saya ke kontraktor lah ya, kontraktor interior, lebih banyak juga nanti ke kontraktor ke gedung juga, tentu saja memakai rekan-rekan yang lain ya, seperti itu. Jadi Pak Pendeta HTD ini pendeta yang punya pekerjaan, betul. Makanya nggak memungut persepuluhan, betul. Makanya pengajarannya murni Alkitabiah, betul. Kalau istri jadi apa Pak? Nih istri nih, tuh istri tuh. Nah ya, itu istri saya tuh ya. Ya seperti itu ya. Mengapa diperlukan seorang hamba-hamba Tuhan yang pengajarannya murni ya? Kita semua tahu Paulus itu kerjanya apa? Paulus itu tukang tenda, bisa juga disebut kalau zaman sekarang itu developer. Paulus itu ya. Paulus kerja, punya penghasilan, maka ajarannya murni. Ya toh? Bahkan Paulus mengatakan begini, aku nanem sayur-sayuran yang ngambil orang lain, aku ternak tapi nggak pernah ngambil susunya, gitu ya. Seperti itu. Jadi Paulus itu kerja, punya penghasilan, ditulis di situ sebagai tukang tenda. Kalau Lukas jadi apa Pak? Lukas itu ada kata-kata di Alkitab tabib. Tabib itu kalau sekarang dokter nih, kayak istri saya ini juga dokter ya. Tuh istri saya itu dokter juga ya. Ya, tabib. Lukas itu tabib. Nah yang lain apa? Yang lain ada yang nelayan ya toh, nelayan dan lain sebagainya ya. Jadi seorang hamba Tuhan itu harus punya pekerjaan. Supaya apa? Supaya pelayanannya murni. Loh kalau seorang hamba Tuhan nggak punya pekerjaannya, yang akhirnya yang terjadi apa? Filipi 3 ayat 10. Apa itu? Filipi 3 ayat 19. Apa itu? Tuhanmu adalah perutmu. Perutmu adalah Tuhanmu. Segala pelayanannya itu dihitung pakai perut ya toh. Ini ayat Alkitab loh, Filipi 3 ayat 19. Perutmu adalah Tuhanmu. Ya hamba-hamba Tuhan yang lain itu yang dipikirin ya perut. Akhirnya mendirikan gedung gereja kan perlu biaya. Lalu caranya ya memungut dari persepuluhan. Lah kan sudah batal Pak. Kalau persepuluhan nggak boleh batal. Kalau sunat boleh. Makanya pendeta-pendeta tuh kalau mau disunat lari. Tapi paling kencang memungut persepuluhan, memungut buah sulung. Ya, seperti itu. Nah, saya out of box. Saya tidak termasuk golongan pendeta itu. Tidak. Ya, kita punya pekerjaan, punya penghasilan, tidak mendirikan gedung gereja, tapi mendirikan gedung pertemuan umum. Ya, kalau duitnya banyak ya bikin mall atau bikin gedung pertemuan umum atau bikin hotel, ya. Ya nanti nggak lama lagi ya Anda akan lihat nanti peresmian hotel A, gedung A untuk apa? Gedung pertemuan umum. Di situ ada ruangan bisa disewa. Ya, untuk pernikahan boleh, untuk seminar boleh, untuk ibadah boleh. Jadi gedung itu menghasilkan di samping misalnya ruangan hotelnya atau mallnya atau gedung yang lainnya gitu. Menghasilkan, jadi kita pelayanannya murni, nggak mikirin duit, saudara. Ya karena pendeta-pendeta yang mengurus gedung itu sudah ya berkelimpahan lah duitnya. Anda bayangin kalau misalnya gedung pertemuan umum, ya gedung pertemuan umumnya sewanya ke yayasan, ke saya ya toh, ke saya sewa ruangan ke saya, tapi cateringnya ke pendeta yang ngurus. Ya pendetanya kaya raya Pak, betul pasti jadi kaya raya. Pendetanya pasti murni, pendeta-pendeta wilayah, pendeta-pendeta yang mengelola di itu nanti kaya raya. Lah iya dong. Sewa gedungnya masuk ke pendeta HTD, yayasan, tetapi catering, terus rias pengantin, videonya, semua itu ranah bisnisnya pendeta yang mengelola di situ. Supaya apa? Murni, pendetanya nggak akan minta persepuluhan. Ini baru benar Alkitabiah. Seperti itu yang disebut pengelolaan jemaat yang benar.
ya. Paulus melakukan itu. Paulus jadi tukang tenda, dia bikin tanaman, menghasilkan tanaman makanan, ya. Menghasilkan juga itu ternak itu, ya. Seperti itu. Jadi saya sudah menjawab ya, Pak HTD, kerjaannya apa? Saya tukang insinyur, Pak. Ya, tukang insinyur dia tahu sendiri lah ya. Kerjaannya seperti itu. Saya tukang insinyur. Kalau istri saya ini, yaitu istri saya tuh. Ya, itu istri saya, ya. Ya seperti itu, ya. Jadi duluan mana, Pak? Duluan jadi tukang insinyur atau jadi pendeta? Duluan tukang insinyur. Maka jadi pendetanya enggak mata duitan. Apakah ada di antara saudara-saudara sekalian yang pernah saya minta? Ya. Minta enggak ada. Ya, Anda mau baptis enggak pernah saya minta. Anda mau pemberkatan pernikahan tidak pernah saya minta. Pelayanan kedukaan tidak pernah saya minta. Bahkan terakhir ini sekolah Alkitab pun kami gratis. Pak, kalau memberi persembahan, bukan persepuluhan, persembahan sukarela boleh, Pak? Boleh. Boleh, kenapa nggak boleh ya? Tapi harus dengan sukarela, tidak dengan duka cita ataupun paksa. Jadi Anda yang mau memberi persembahan sukarela boleh. Tapi nggak boleh pakai merek persepuluhan ya, nggak boleh ya. Apapun kegiatan kami tidak minta duit ya. Sorry Pak, itu pendeta kaleng-kaleng yang kayak gitu. Pendeta yang perutnya adalah Tuhannya. Filipi 3 ayat 19. Dan 85% yang di luar sana begitu Pak. Asal cocok harga jadi. Makanya ada pendeta yang ada jemaat yang bisa kawin lagi. Bisa, kawin siri bisa, asal cocok harga. Mau cerai gitu bisa, asal cocok harga. Ya seperti itu Pak. Saya tidak ya. Jadi saya Pendeta Henry Tandianta, saya sudah jawab. Pak Dede jadi apa? Jadi tukang insinyur. Kalau istri saya itu ya dokter ya. Seperti itu. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. That's it.